Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 masih menjadi polemik. Kalangan DPRD keberatan karena pada pergub itu diatur pemberian dana pokir atau pokok-pokok pikiran anggota legislatif minimal sebesar 2,5 miliar. Alasan keberatan anggota DPRD Kaltim lantaran saat mereka melakukan reses bertemu masyarakat, aspirasi yang disampaikan warga banyak berisi permintaan pembangunan yang nilainya hanya ratusan juta rupiah, seperti perbaikan jembatan kampung, jalan atau kebutuhan nelayan seperti jaring dan perahu. Jika mengikuti peraturan gubernur, maka permintaan warga kepada anggota DPRD dipastikan tidak bisa terpenuhi. Keberatan anggota DPRD Kaltim disampaikan dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Menurut Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud, anggota legislatif meminta kepada gubernur untuk mencabut pergub tersebut. Masalah Pergub nomor 49 2020 pasal 5 ayat 4 yang menyatakan bahwa minimal ada angka 2,5 miliar untuk banjir. Dan ini bertentangan karena tidak ada dasar hukumnya pergubnya. Jadi tidak ada perdanya atau undang-undang di atasnya. Sehingga ini menurut kami di anggota dewan bertentangan. Jadi tidak kuat lah untuk dijalankan. Makanya kami bagi nego dengan Pak Wagub supaya disampaikan Pak Gubernur bahwa ini segera ditarik. Karena mempersulit, terutama di kabupaten kota. Dia kan harus di 2,5 itu harus lelang. Sedangkan ada aturan bahwa bisa ditunjuk langsung dengan 200 miliar. Itu perdebatan sengit. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu kita bertemu dengan. Menjawab permintaan pencabutan pasal mengenai dana pokir dalam pergub, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan segera menyampaikan aspirasi anggota DPRD itu kepada gubernur. Yang ditanya masalah Pergub 49 terkait proses pengadaan desa untuk dievaluasi. Tentu akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur secepatnya. Pokok-pokok pikiran alias pokir adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kewajiban anggota legislatif menjaring aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti para wakil rakyat ke eksekutif saat perancangan APBD. Pengaturan pokir merujuk pada pasal 55 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan DPRD. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kasus kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan kian memprihatinkan. Namun ternyata antara eksekutif dan legislatif berbeda sudut pandang. Apakah ada kewenangan daerah itu untuk mengatasinya? Para wakil rakyat di DPRD Kaltim semakin kencang menyuarakan kasus-kasus kerusakan jalan yang diakibatkan aktivitas pertambangan, terutama tambang batu bara yang sebagian diantaranya diduga berlangsung ilegal. Suara para wakil rakyat menginginkan pemerintah bertindak tegas, terutama terhadap penggunaan jalan-jalan umum oleh kendaraan berat, termasuk juga terhadap penambangan batu bara secara liar. Tidak hanya kepada pemerintah, tapi juga meminta kepolisian betul-betul menjalankan fungsinya, menertibkan penggunaan jalan umum maupun pertambangan ilegal. Hanya saja antara pemerintah Provinsi Kaltim dengan DPRD berbeda sudut pandang. Hal itu diketahui saat masalah tersebut ditanyakan kepada Wakil Gubernur Hadi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun. Terkait dengan kegiatan tambang ilegal yang menggunakan fasilitas negara ini, Pak, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengantisipasi persoalan? Kalau penyampaian Pak Gubernur, karena Undang-Undang Nomor 3 2020 itu tidak mengatur pengawasan di daerah. Kita masuk ke areal mereka, kita malah disalahkan karena ini izinnya di pusat. Nah, mereka merusak jalan negara juga milik pusat. Jadi ini harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Tapi kita tidak tinggal diam tentunya, kita akan koordinasi agar masyarakat tidak dirugikan kira-kira seperti itu. Sudah kita sampaikan, iya belum ada reaksi dari pusat. Apakah nanti akan buat pansus, Pak? Untuk yang tambang. Bagaimana kita buat pansus urusannya pusat? Ya, beda bukan bidang kita. Kita nggak ada kewenangan. Kalau mau sampaikan kepada anggota DPR RI di pusat supaya mereka mengambil tindakan. Tentang pengawasan terhadap aktivitas pertambangan, menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk legislatif maupun eksekutif. Alasannya jika terjadi kerusakan jalan, provinsi yang rugi adalah masyarakat di daerah itu.
termasuk juga akan menguras APBD provinsi maupun kabupaten kota untuk memperbaikinya. Ya, bisa. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa penarikan ke pusat itu dilakukan Desember 2020. Sementara kerusakan lingkungan kita itu sudah berjalan lama. Artinya apa? Bisa jadi kemudian ditarik oleh ke pusat karena dianggap kita tidak mampu untuk kelola, kan gitu ya. Nah, apakah kemudian kita tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi? Bisa, tetap bisa. Kita tetap harus mengawasi. Karena kalau tidak kita awasi, kan yang rugi kita sendiri. Jalan umum rusak, kemudian akhirnya apa? APBD kita harus diperas lagi untuk memperbaiki dan sebagainya. Gitu. Walaupun kewenangan perizinannya ya, sekali lagi perizinannya ditarik oleh pusat, tapi pengawasannya kita punya hak dan punya kewajiban melekat kita untuk mengawasi. Supaya apa? APBD nggak banyak menyerap ke sana terus. Ya, sudah ada perdanya, perda nomor 10 kan sudah ada. Udah jelas-jelas mengatakan itu. Tinggal pelaksanaan implementasi dari perda itu saja. Pemerintah daerah punya perangkat yang lengkap, ada Forkompinda, ada kepolisian, ada kejaksaan, ya, ada pengadilan. Ya, kalau nggak bisa sendiri ya bersama-sama Forkompinda untuk menindak atau mengambil keputusan bersama. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Polemik realisasi anggaran Pemprov Kaltim yang berjalan lelet masih menjadi topik hangat kalangan legislatif. Sebab sudah memasuki bulan Juni 2021 tetapi ternyata serapan anggaran baru sekitar 17-18%. Angka realisasi anggaran baru 17-18% ini diumumkan pemerintah Provinsi Kaltim saat rapat paripurna. Hal itu menimbulkan kontroversi dari kalangan anggota dewan. Karena sudah memasuki kuartal kedua atau setengah tahun perjalanan anggaran, tapi realisasinya masih sangat minim. Pemerintah beralasan terjadinya keterlambatan realisasi anggaran lantaran adanya regulasi baru Perpres nomor 33 menyangkut honorer dan kedinasan. Akibatnya berdasarkan data tender pengadaan barang dan jasa tahun 2021, dari total 639 item kegiatan, yang telah selesai tender baru 120 item kegiatan. Sampai sekarang di bawah 20%. Salah satunya karena ini, karena bantu yang dulunya bisa dilelang dengan 200 miliar, sekarang tidak boleh lagi. Karena belum pernah dengan ada perbuk ini, maka dia harus dilelang dengan minimal angka 2,5. Ini yang mempersulit di kabupaten dan di kota, kabupaten kota. Itu aja sih yang penting. Antara lain adanya perubahan regulasi masalah lelang misalnya kan. Yang kedua pandemi dan macam-macam. Tapi kalau menurut saya bukan itu substansinya. Ini menunjukkan bahwa kinerja atau koordinasi antar SKPD OPD itu yang tidak baik saat ini. Kalau menurut penilaian saya, karena kalau berbicara pandemi yang kita akan menghitamkan, ya nggak selesai urusan ini kan. Nah, buruknya komunikasi antar SKPD dan OPD, buruknya komunikasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu menurut saya menyebabkan serapan anggaran sangat rendah, bahkan sekarang masih tahap proses pelelangan. Itu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim yang sangat buruk. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengakui adanya keterlambatan realisasi anggaran. Namun dalam bulan Juni yang sedang berjalan ini, Pemprov akan mengejar dengan melakukan tender-tender kegiatan. Pemprov berkomitmen agar target-target pembangunan yang telah direncanakan tercapai sesuai jadwal. Kita sudah rapat kemarin, Pak Sekwan juga hadir, sudah rapat seluruh PD. Juni ini diharapkan sudah. Tadi kan sudah dari 500 sudah 80. Nah, cuma kan nanti lelang sudah, tapi kan prosesnya kan masih proses pengadaan nanti. Artinya kalau lelang sudah 80%, mungkin Juni ini akan sudah tergantung besarannya. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, juga mengingatkan agar Pemprov memaksimalkan serapan anggaran karena di saat pandemi COVID-19, peredaran uang dari APBD akan membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Kasus kecelakaan air terjadi di Sungai Mahakam, tepatnya di Kelurahan Sarijaya, Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saat naik perahu, seorang ayah bernama Untung tenggelam terkena gelombang bersama anaknya berusia 6 tahun bernama Rasidi. Keduanya ditemukan meninggal dunia.
Ceritanya berawal saat hari Selasa 15 Juni. Bapak dan anak itu berkeliling menggunakan perahu di Sungai Mahakam. Di tengah perjalanan sekitar Kelurahan Sarijaya Sanga-Sanga, Untung dan Rasidi dihantam gelombang yang membuat perahu kecilnya terbalik. Saat perahu terbalik, ayah dan anak ini ikut terhempas. Menurut keterangan seorang saksi Sahrudin, dia melihat korban Untung berusaha menolong anaknya yang tenggelam. Namun saat berusaha menolong dan berenang, Untung terseret arus air sungai yang lumayan deras. Menurut saksi Sahrudin, sekitar jam 16.30, dia melihat kedua korban meminta pertolongan dari permukaan air. Korban kemudian meminta bantuan warga sekitar. Namun pada saat warga berdatangan, kedua korban sudah tidak terlihat lagi. Korban Untung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar jam 18.20. Sementara anaknya baru ditemukan setelah tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian esok harinya. Selamat sore, hari ini 16 Juni 2021 kami melaporkan tentang operasi SAR laka kapal di Sanga-Sanga, Kabupaten Kukar pada pukul 12.20. Korban atas nama Rasidi, umur 6 tahun, berhasil ditemukan dalam keadaan mayat kurang lebih jarak sekitar 50 meter dari LKK, dan korban sudah dievakuasi atas permintaan keluarga dibawa ke rumah duka. Setelah dilakukan evakuasi terhadap korban Rasidi, jasadnya langsung diserahkan kepada keluarga untuk dikuburkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Selama 2 hari dicari oleh tim SAR gabungan, seorang pemuda pencari besi tua yang dilaporkan hilang ditemukan sudah menjadi mayat. Pemuda berusia 19 tahun bernama Imran hilang di Sungai Mahakam hari Jumat 18 Juni lalu. Imran tenggelam saat menyelam mengambil besi tua. Tepatnya di kawasan perairan Mangkupalas, Imran mencari besi tua di sebuah kapal tongkang yang sedang ditambat. Kemudian besi-besi itu diturunkan dengan cara melemparkan ke dalam sungai. Saat akan mengambil kembali besi tua di dalam sungai, Imran terjun menyelam. Tapi naas, setelah menyelam, Imran tidak muncul lagi ke permukaan. Saat itu korban ditemani kakaknya, namun sang kakak hanya menunggu di tepi sungai yang jaraknya sekitar 4 meter. Baik, diinformasikan pada pukul 14.20, korban atas nama Imran, umur 19 tahun, warga Jalan Rukun RT 14 2A nomor 2, telah ditemukan oleh unsur gabungan dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan sejauh sekitar 200 meter dari LKP ke arah hilir, dan korban saat ini telah dievakuasi oleh unsur gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian dari relawan dan dari unsur instansi lainnya. Korban saat ini telah dibawa ke Rumah Sakit AW Sarani guna keperluan visum dan untuk kemudian diserahkan pada pihak keluarga. Demikian, urusan yang tutup dan seluruh gabungan dikembalikan ke satuannya masing-masing. Isak tangis keluarga Imran pecah ketika menyambut jasad yang ditemukan tim SAR gabungan pada Minggu 20 Juni sekitar pukul 14.20. Jasad Imran berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 200 meter dari titik dia menyelam. Warga Jalan Rukun, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Samarinda Seberang itu kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sahrani untuk visum dan kemudian diserahkan kepada keluarganya. Tim Kaltim TV melaporkan. Puluhan aktivis menamakan diri sebagai Praksi Rakyat Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jalan Gajah Mada. Aksi damai tersebut untuk menggalang simpati Pemprov Kaltim agar mendukung para aktivis menggugat Undang-Undang Minerba yang baru ke Mahkamah Konstitusi. Aksi para aktivis dari Jaringan Advokasi Tambang dan Wahana Lingkungan Hidup itu ditandai dengan penyerahan nampan bertuliskan Judicial Review Undang-Undang Minerba. Mereka tidak setuju kewenangan atas sumber daya tambang ditarik menjadi otoritas pemerintah pusat. Dalam pandangan Jatam Kaltim, Undang-Undang Minerba yang baru memangkas kewenangan daerah dalam tata kelola pertambangan. Sementara daerah-daerah di Kaltim ada yang telah memiliki pembatasan terhadap aktivitas pertambangan. Dengan adanya Undang-Undang Minerba yang baru, kewenangan daerah diterabas dan hal tersebut akan memberikan daya rusak terhadap lingkungan yang tinggi. Mandat rakyat terkait mengenai keselamatan. Bahwa judicial review ini adalah ingin mengoreksi sejumlah pasal yang justru itu tidak menguntungkan bagi kepentingan masyarakat, terutama pemerintahan daerah ya. Ada sejumlah pasal
yang kita lihat itu justru makin membuat posisi daerah justru lemah. Salah satunya adalah bagaimana pasal-pasal tersebut menjadi ancaman terhadap kebijakan moratorium Pemprov Kaltim. Kaltim telah punya inisiatif untuk melakukan moratorium pertambangan, izin pertambangan, dan dengan ditariknya kewenangan perizinan pertambangan pusat, itu akan mengaktifkan lagi izin-izin yang telah berakhir, izin-izin yang telah dicabut, izin-izin yang bermasalah, yang telah dievaluasi oleh daerah, dan tentu ini akan menjadi ancaman terhadap semangat moratorium yang itu punya rencana atau punya semangat membendung atau menghadang laju kerusakan lingkungan. Jatam Kaltim menjadi satu di antara 4 pihak pendaftar judicial review Undang-Undang Minerba ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan pihak lainnya menggugat adalah Eksekutif Nasional Walhi serta 2 warga korban kriminalisasi perusahaan tambang. Ada 9 pasal dalam Undang-Undang Minerba Nomor 3 2020 tentang perubahan Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 yang digugat para aktivis. Pasal-pasal yang dipersoalkan berkaitan dengan sentralisasi kewenangan dalam penyelenggaraan penguasaan minerba, kemudian jaminan operasi industri pertambangan meski bertentangan dengan tata ruang. Selain itu juga soal perpanjangan izin otomatis atau kontrak karya dan PKP 2B tanpa evaluasi dan lelang, serta pasal pembungkaman hak veto rakyat yang tidak setuju terhadap keberadaan proyek pertambangan dari hulu hingga hilirnya di pembangkitan. Itulah yang kita sebut. Hal lainnya adalah di Undang-Undang Minerba baru ini itu juga mengaktifkan klausul bahwasanya akan menjamin wilayah pertambangan tidak akan berubah. Ada sejumlah wilayah yang sebenarnya di Kaltim itu telah menolak kehadiran sektor batubara. Contohnya Balikpapan. Balikpapan itu punya perwali kawasan bebas tambang. Balikpapan juga menegaskan dalam Perda RT/RW-nya kawasannya itu adalah 52% adalah kawasan lindung. Nah, ini tentu akan tidak mendapatkan dukungan dari undang-undang yang baru ini yang punya karakter eksploitatif. Sementara lainnya adalah di Kaltim di masa pengakhiran Awang Parukisak menyatakan 2,4 juta hektar lahan Kaltim itu sebenarnya bisa kembali lagi ke masyarakat. Apa itu 2,4? 2,4 adalah total perizinan yang telah berakhir, izin tambang yang telah berakhir dan dicabut. Seharusnya itu dikembalikan ke daerah untuk menjadi misalnya wilayah pangan, wilayah pemukiman atau kehutanan. Namun dengan semangat Undang-Undang Minerba itu kami yakinkan tidak akan terjadi. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Gugatan masyarakat sipil terhadap Undang-Undang Minerba atau Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020 direspon oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur. Mereka mengakui dengan adanya undang-undang yang baru tersebut, kewenangan menyangkut pengelolaan pertambangan berada di pemerintah pusat. Para aktivis dari jaringan advokasi tambang dan wahana lingkungan hidup mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 9 pasal yang mengganjal, di antaranya terkait kewenangan pengelolaan hasil tambang yang tidak lagi berada di daerah. Ya, memang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ya berlakunya tanggal 11 Desember 2020 itu seluruh kewenangan pindah ke pusat. Ya, pada saat itu memang mulai daripada perizinan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan di pusat. Ya. Kami dari dinas teknis untuk kegiatan ini, di mana adanya rencana daripada teman-teman untuk melakukan review daripada undang-undang ini, kita sangat setuju sekali. Ya, kita dukung. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang diinginkan oleh teman-teman ini, dan ini harusnya se-Indonesia kompak, bukan cuma Kalimantan Timur aja, ya, sehingga nanti pengelolaan pertama itu pemerintah pusat bisa melihat bagaimana supaya peran dari pemerintah daerah juga ikut
berpartisipasi dalam pengolahan lingkungan. Dalam Undang-Undang Minerba yang baru, membuat pemerintah di daerah tidak berdaya sama sekali. Fungsi daerah hanya mengawasi, namun tidak disertai tindakan hukum karena hasil pengawasan disampaikan dulu ke pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki otoritas. Kalau kita bicara secara teknis, ya kami dari SDM khususnya, ya pemerintah Provinsi Kaltim, kita mendukung bagaimana nantinya undang-undang ini pemerintah itu bisa melihat bagaimana kita daerah, karena kita yang tahu. Ya, kita yang tahu bagaimana daerah kita. Pertimbangannya apa, Pak? Pertimbangannya mengapa itu harus karena kita sudah melihat dari mulai akhir ini sampai ini pengawasan itu udah sangat kurang sekali. Ya, sehingga di mana pengawasan itu kami punya 34 inspektur tambang Kementerian SDM. Dan inspektur tambang juga dengan kewenangan ini juga mereka juga udah pelaksanaan, cuma itu tadi belum maksimal. Teknisnya itu apa sih, Pak, yang ditarik kewenangannya, Pak? Semuanya. Berarti nggak bisa ditindak gitu langsung di lapangan gitu, Pak, ya, misalnya ditemukan. Ya, kalau inspektur tambang bisa. Karena inspektur tambang adalah inspektur tambang Kementerian SDM. Jadi dia bisa melakukan tindakan-tindakan, pertama sanksi administrasi yang ada dalam undang-undang, yaitu pertama teguran tertulis, penutupan sementara, dan pencabutan izin. Itu bisa oleh inspektur tambang. Sementara Dinamisator Jatam Kaltim Pradana Rupang mengatakan, gugatan sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi dan kini mereka menunggu jadwal kapan persoalan itu diagendakan untuk dimulai persidangannya. Kami sangat siap dan 100% telah menyiapkan semua, baik legal standing maupun juga sejumlah bukti yang menguatkan, sejumlah kehadiran Jatam dalam setiap undangan-undangan terkait mengenai pembahasan konstruksi minerba, pembahasan moratorium, terkait mengenai kasus reklamasi lubang tambang, kasus anak-anak mati di lubang tambang, itu telah kami hadirkan dan kami setor dalam sebagai syarat untuk digugat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.